Pemirsa, masih ada masyarakat yang melakukan perjalanan saat hari Natal ini. Pihak bandara telah memprediksi arus penumpang saat libur Natal tidak terlalu signifikan. Jelang beberapa hari lalu, Bandara Soekarno-Hatta memprediksi sekitar 80 hingga 85 ribu penumpang per hari saat liburan Natal. PT Angkasa Pura II telah melakukan sejumlah langkah antisipasi lonjakan dan kepadatan penumpang pesawat pada periode libur Natal dan Tahun Baru ini. PT Angkasa Pura II mengaktifkan kembali Terminal 1A untuk penerbangan domestik yang ditutup sejak 2019 karena proses revitalisasi. Untuk penerbangan internasional, Bandara Soekarno-Hatta mengaktifkan Terminal 2F. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta saat Natal ini, kita bergabung dengan reporter Sirena Graciela dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Iya, Sirena, bagaimana mobilitas di Bandara Soekarno-Hatta di hari Natal ini? Juwita dan juga pemirsa, langsung dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk jumlah penumpang pada hari ini yang merupakan hari raya Natal dilihat lebih menurun begitu dibandingkan dengan kemarin. Dari data yang kami dapatkan untuk jumlah penumpang yang diperkirakan akan melakukan penerbangan ini sejumlah 61.000 penumpang yang terbagi ke dalam 528 penerbangan baik dari kedatangan maupun keberangkatan rute domestik maupun internasional. Nah, Julita, apabila dibandingkan dengan kemarin ini untuk jumlah penumpangnya jauh lebih banyak kemarin, Julita, di mana untuk jumlah penumpang kemarin dan juga situasinya ini dapat dikatakan meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan hari ini, sehingga diperkirakan untuk puncak arus mudik dari Natal dan Tahun Baru sudah terjadi kemarin pada tanggal 24 Desember dengan jumlah penumpang hingga 85.000 orang. Sementara itu dari PT Angkasa Pura II pun juga merilis bahwa untuk tujuan favorit rute domestik terbanyak ini ke daerah Bali, kemudian Kuala Namu yang berada di Medan, Makassar, dan Surabaya. Peningkatan jumlah penumpang ini pun, Julita, juga diketahui sudah meningkat selama seminggu terakhir. Sedangkan untuk puncak arus balik dari PT Angkasa Pura II memperkirakan akan terjadi pada tanggal 4 Januari 2022 mendatang. Nah, Julita, yang perlu diketahui oleh para calon penumpang apabila ingin melakukan penerbangan adalah terkait dengan peraturan baru, di mana untuk peraturan baru ini mulai diterapkan kemarin tanggal 24 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2022 mendatang. Di mana untuk penumpang yang ingin melakukan penerbangan ini diwajibkan untuk melakukan vaksinasi secara lengkap baik dosis 1 maupun dosis kedua dan juga dilengkapi dengan melakukan tes antigen dengan maksimal kurun waktu 1 kali 24 jam keberangkatan. Namun jika calon penumpang ini belum melakukan vaksinasi secara lengkap ataupun baru hanya melakukan vaksinasi pada dosis pertama saja, tetap diwajibkan untuk melakukan PCR dengan maksimal masa berlaku dari PCR tersebut adalah 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk anak-anak yang berada di usia di bawah 12 tahun ini kini sudah diperbolehkan untuk melakukan penerbangan, namun tetap mereka harus menyertakan tes PCR dengan maksimal kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Dan untuk penumpang yang belum pernah melakukan vaksinasi sama sekali ini, kini masih belum diperbolehkan untuk melakukan penerbangan oleh PT Angkasa Pura II. Julita. Iya, Sirena, meskipun turun dibandingkan sebelum hari Natal, namun apakah masih ada tampak antrean penumpang untuk pengecekan syarat perjalanan di sana? Iya, Julita, terkait dengan antrean pengecekan dari aplikasi Peduli Lindungi ini, kami tidak melihat adanya antrean yang cukup panjang begitu untuk melakukan pengecekan scan barcode dari aplikasi Peduli Lindungi. Kalaupun terjadi antrian, ini hanya sekitar 5-10 penumpang saja begitu, di mana mereka mengantri untuk melakukan scan barcode tersebut. Sehingga hal ini juga menunjukkan bahwa untuk
mayoritas penumpang yang akan melakukan penerbangan ini kebanyakan juga sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan juga mereka sudah mengetahui bagaimana cara pemakaiannya. Dan juga hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan yang berarti di lingkungan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan dari masyarakat ini pun juga kebanyakan salah satu permasalahan yang sering terjadi apabila untuk melakukan pengecekan pada aplikasi Peduli Lindungi, kebanyakan adalah permasalahan sinyal. Di mana untuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, untuk permasalahan sinyal ini masih cukup baik sehingga mereka dapat melakukan pengecekan menggunakan scan barcode pada aplikasi Peduli Lindungi dengan lancar. Kembali ke Anda di studio, Julita. Baik, Serena, terima kasih untuk informasi langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu dia laporan dari Serena Graciela dan juru kamera Rio Cornelianto dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.